Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdausa Amalia, NIM E 100 210 114. Saya dari kelas B. Di sini saya akan memenuhi tugas Islam Iptek dengan merangkum buku yang berjudul Bagaimana Seorang Muslim Berpikir. Buku ini ditulis oleh Harun Yahya, diterjemahkan oleh Catur Sri Herwanto, diterbitkan oleh Robbani Press, dan dicetak pada 10 Juni tahun 2005. Dalam buku ini terdapat 4 poin penting. Yang pertama, riwayat hidup Harun Yahya. Yang kedua, hal-hal yang hendaknya dipikirkan. Dan yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan manusia tidak mau berpikir. Dan yang keempat, keutamaan berpikir mendalam dalam Al-Quran. Yang pertama, riwayat hidup Harun Yahya. Riwayat hidup Harun Yahya sesungguhnya adalah sebuah inspirasi bagaimana berpikir mendalam dapat menemukan kebenaran hakiki dan menjungkalkan kepercayaan yang dipercayai oleh kebanyakan orang. Dalam buku ini diceritakan bagaimana Harun Yahya berhasil mengalahkan argumen para Darwinisme dan menjungkalkan teori evolusi yang berpaham ateis dan materialis. Karya-karyanya telah mengubah pandangan dunia terhadap teori evolusi. Yang kedua, hal-hal yang hendaknya dipikirkan. Dalam buku ini dijelaskan sebagai contoh-contoh berpikir mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya ketika bangun tidur, ketika sedang makan, ketika sedang membaca surat kabar, dan lain-lain. Dari uraian Harun Yahya yang begitu panjangnya tersebut, kita akan merenung dan menyadari bahwasannya kebanyakan yang kita pikirkan adalah sesuatu yang dangkal. Sebagai contoh, seorang pelajar gagal dalam ujian universitas meskipun ia telah belajar secara bersungguh-sungguh. Yang kedua, seorang kehilangan file yang diketiknya karena aliran listrik tiba-tiba putus begitu saja ketika ia sedang mengetik. Yang ketiga, seorang terpaksa menghabiskan harinya menunggu dalam antrian untuk mendapatkan pekerjaan akibat birokrasi yang terlalu rumit dan sebagainya. Peristiwa tersebut sering dianggap sebagai sebuah kesulitan atau masalah. Ketika mengalami semua peristiwa tersebut, orang beriman akan berpikir dan mengingat bahwa Allah menguji perilaku kesabarannya. Sehingga tidaklah masuk akal bagi orang yang yakin bahwa akan mati dan mempertanggungjawabkan pertanggungjawabannya di akhirat, terpengaruh dengan hal-hal yang serupa dan menghabiskan waktunya dengan perasaan takut dan khawatir akan hal tersebut. Ia paham bahwa ada sebuah kebaikan di balik semua peristiwa ini. Poin yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan manusia tidak mau berpikir? Dalam Al-Quran Allah memberitahukan keadaan orang-orang yang terbiasa berpikir dangkal. Mereka hanya mengetahui yang akhir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Karena tidak menjadikan langit dan bumi. Allah tidak akan menjadikan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Quran Surat Ar-Rum ayat 7-8. Ayat tersebut memberitahu kita bahwasannya kebanyakan orang tidak mau berpikir mendalam. Faktor penyebab orang tidak mau berpikir mendalam diantaranya sebagai berikut. Kelumpuhan mental akibat mengikuti kebanyakan orang. Manusia biasanya lebih cenderung menerima apa yang diajarkan oleh orang-orang sekitarnya daripada berpikir untuk mencari sendiri kebenaran apa yang akan diajarkan tersebut. Kemalasan mental akibat rasa malas, manusia melakukan segala sesuatu sebagaimana yang telah mereka saksikan, terbiasa mereka lakukan. Anggapan bahwa berpikir mendalam itu tidak baik. Di masyarakat ada yang mengingatkan satu sama lain dengan berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir, Anda akan kehilangan akal." Terlepas diri dari tanggung jawab melaksanakan apa yang diperoleh dari berpikir, dengan tidak berpikir, manusia merasa berhasil melepaskan diri dari beragam masalah, terlenakan oleh kehidupan sehari-hari. Karena manusia harus bekerja keras jungkir balik dalam pekerjaan, mereka mengatakan tidak punya waktu lagi untuk hal lain termasuk berpikir.
Padahal tujuan hidup bukan hanya sekedar menghabiskan waktu dengan pekerjaan. Yang terpenting justru kemampuan melihat kenyataan sesungguhnya dari kehidupan dunia ini, untuk kemudian menempuh jalan hidup yang sebenarnya, melihat tanpa perenungan. Poin yang keempat, keutamaan berpikir mendalam dalam Al-Quran. Allah menegaskan kewajiban manusia untuk berpikir secara mendalam atau merenung. Allah berfirman bahwa Al-Quran diturunkan kepada manusia untuk dipikirkan dan direnungkan. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan atau merenungkan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran Surat As-Sa'ad ayat 29. Kewajiban tersebut tentu diikuti dengan keutamaan. Keutamaan bagi orang yang berpikir mendalam antara lain sebagai berikut. Orang yang berpikir secara mendalam akan sangat paham akan rahasia ciptaan Allah dari kebenaran hakiki dari segala sesuatu. Orang yang berpikir secara mendalam akan berpikir dengan cara yang tidak sama dengan kebanyakan manusia. Namun, bagaimana Allah memerintahkan. Orang yang berpikir secara mendalam akan menemukan sifat-sifat Allah di segala sesuatu yang ia lihat, sehingga ia paham akan pentingnya menjadi seorang yang dicintai Allah dan melaksanakan ajaran agama secara benar. Orang yang berpikir secara mendalam akan mendapatkan kenikmatan yang lebih dari keindahan-keindahan yang ia saksikan, melebihi dari apa yang ia dapatkan oleh orang lain. Orang yang berpikir secara mendalam tidak akan menderita tekanan batin karena terbawa oleh angan-angan kosong yang tidak ada dasarnya dan tersesat oleh kerakusan dunia. Balasan di akhirat untuk orang yang selalu mencari kebenaran dengan berpikir adalah kecintaan, keridhaan, kasih sayang, dan surga Allah. Insya Allah, amin. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait rangkuman dari buku tersebut. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.